Oh betul, di Mandar itu masih biasa terjadi nikah siri. Iya saya dengar itu Pak. Ya, saya pernah baca di surat kabar, ada juga teman pernah cerita. Yang saya tahu bahwa yang biasa daerah yang biasa ditempati nikah siri itu adalah pinggir Kabupaten Majene yang namanya Tercambuang. Banyak sebenarnya nikah siri itu yang di daerah-daerah gunung yang tidak terjangkau oleh petugas KWAKES ya. Kan rata-rata di sana menikah secara adat, secara adat memang di sana. Kita melihat di daerah Kabupaten Mamuju, di mana daerah salah satu daerah yang baru itu akses dari luar ke mana kasus sengketa tanah ini akhir ini menonjol, seumpama terutama pembebasan lahan untuk pembebasan kantor dan berbagai fasilitas lainnya, di mana masyarakat antar dan pemerintah itu kebetulan terjadi kesepahaman sehingga muncul gejolak di masyarakat. Ini yang mengakibatkan proses pembangunan di Sulbar itu kurang tertib, terganggu. Seperti akhir-akhir ini kita ketahui bahwa maraknya pembicaraan tentang perkawinan di bawah tanah itu juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Mamuju khususnya dan provinsi Sulawesi pada umumnya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tanah? Ya. Kawin bawah tanah juga disebut orang kawin siri. Ada beberapa namanya yang pada intinya secara hukum perkawinan ilegal. Menurut saya perkawinan ilegal itu apabila dilakukan tidak melalui prosedur. Misalnya saya contohkan untuk diri saya sebagai Nasrani, pernikahan menurut Nasrani sah apabila dilakukan gereja dan disahkan oleh catatan sipil. Untuk saudara-saudara saya yang non muslim itu harus dilakukan di kantor urusan agama atau mungkin di daerah-daerah terpencil yang tidak ada kantor urusan agama, di kantor kelurahan, kepala desa atau kepala dusun. Nah, di luar prosedur itu maka disebut itu pernikahan atau perkawinan di bawah tanah. Baik Bapak Kepala, artinya bahwa pernikahan bawah tanah ini dalam hukum Islam dibenarkan, tapi dalam hukum positif tidak dibenarkan. Untuk itu pertanyaan berikutnya barangkali Bapak Kepala, apakah pernikahan bawah tanah ini dikenal dalam sistem hukum Indonesia? Ya. Kalau disebut hukum Indonesia tentunya hukum undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Yang saya tahu yang membenarkan itu adalah culture, budaya. Hanya budaya dikaitkan dengan agama. Padahal di dalam yang saya tahu harus ada keadilan. Bapak saya juga ingin tahu barangkali Pak Kamil, apa sahnya sebetulnya pernikahan itu Pak? Atau kira-kira sahnya satu perkawinan seperti apa bentuknya? Sebenarnya sebagai kita orang hukum dan juga kita kerja di Kementerian Hukum dan HAM, pernikahan itu sah apabila memenuhi prosedur hukum yang ditentukan. Misalnya dalam undang-undang perkawinan, di situ sudah disebut untuk agama muslim di mana, untuk yang non muslim itu istilahnya. Tidak disebut di situ Buddha, Konghucu, Kristen yang non muslim, maka mengikuti prosedur yang ada di agama masing-masing, tapi tetap harus catatan di catatan sipil. Di luar prosedur itu maka itu dianggap tidak
resmi atau kata hukumnya ilegal. Terima kasih. Ada dampak-dampak negatif barangkali yang dirasakan oleh pihak-pihak, terutama istri, anak. Kira-kira terhadap istri dan anak, kira-kira dampak hukumnya gimana dan dampak psikologisnya gimana? Silakan. Terima kasih. Pertanyaan ini sangat mudah, tapi untuk menjawabnya agak berat. Hadirin dan pesawat yang saya muliakan, dampak daripada pernikahan ataupun perkawinan, kita coba ganti istilah, bukan di bawah tangan, tapi lebih dari satu. Maka itu bisa dicontohkan, yang dulunya satu kue dibagi 3 apabila satu anak, ternyata datang lagi yang lain. Itu dari segi pembagian juga sudah merugikan. Artinya kalori, misalnya kalau dibagi 3 lebih tinggi dengan porsi, setelah dibagi 4 kan berkurang. Itu dampak dari materialnya. Dampak dari kriminologis, pernikahan ini nanti akan menimbulkan kriminalisasi. Anak terlantar, ya, gaji tidak terfokus, kebutuhan pemerintah tidak terpenuhi, artinya telah berencana. Maka anak timbul yang tidak direncanakan. Anak tidak terpenuhi haknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk sandang dan pangan, hak untuk kesehatan, hak untuk informasi. Itu basic need, ya, kebutuhan dasar. Non-resident right itu tidak terpenuhi, karena cenderung ketika perkawinan itu lebih dari satu, anak terlantar, tidak bersekolah. Ini adalah potensi kriminologis. Mungkin juga saudara Mas lihat di mana-mana, khususnya di Semarang, Jakarta, banyak anak terlantar. Ini juga dari hasil pernikahan atau perkawinan yang tidak direncanakan. Padahal menurut psikologis, peranatan juga harus kita rawat anak-anak setelah lahir, keluar dari rahim, perlu kesehatan, perlu sandang, perlu pangan, perlu kesehatan. Jadi banyak unsur-unsur yang merugikan. Berikutnya, ketika timbul perceraian, maka harta ekonomi ini tidak bisa dituntut oleh istri kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini harta ekonomi ini, ya. Ini juga menimbulkan sengketa. Belum lagi yang diatur oleh budaya. Harta yang dibawa suami, harta yang dibawa istri, itu tidak bisa dibagi apabila itu misalnya hasil dari budaya, misalnya keris, rencong di masyarakat kita Aceh, ya, mungkin gamelan di orang Jawa, itu tidak boleh dibagi. Maka sekarang ada pernikahan yang lebih dari satu, seperti di Belanda, itu harta yang dibawa laki-laki dicap. Ini pembawaan harta, misalnya itu simbol pisang. Harta yang dibawa oleh pihak perempuan dibuat simbolnya padi, supaya nanti kalau ada perceraian gampang bagi. Karena yang selalu sengketa adalah harta ekonomi ini. Contoh konkret secara nasional, baru-baru ini Pak Bambang Wiatmojo kan juga melalui peradilan dan berbagai macam dampak-dampak yang negatif. Himbauan saya sebagai aparat hukum dan HAM, janganlah dilakukan itu, karena lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Demikian saudara Andi Basmal, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik Bapak, kami barangkali saya ada pertanyaan terakhir dari kami wanita. Kalau saya seandainya sudah terjadi nikah atau kawin, kira-kira akan kemana si pelaku ini, baik itu muslim maupun non-muslim. Saya terakhir barangkali Pak, kami minta ketegasan dari Bapak bahwa apakah Bapak sependapat dengan adanya nikah buatan? Silakan Pak. Prinsip saya tidak setuju untuk pernikahan buatan. Dan yang berikutnya tadi saudara tanyakan mengenai apa yang telah dilakukan kalau sudah terjadi. Tentu ini namanya tindakan prevensi, tindakan represif. Maka bagi umat atau katakan saudara-saudara kita yang sudah melakukan pernikahan, supaya anak-anak menjadi legal, tidak terlantar, dan mendapat hak dan kewajiban, tentu
muslim itu diatur internalnya masing-masing. Seperti saya, tidak ada konsep pernikahan Nasrani, tidak ada istilah kawin yang kedua kecuali karena kematian. Nah, kira-kira begitu. Kesimpulan, saya mengimbau, jauhkan pernikahan bawah tanah. Kalau toh harus nikah, lebih dari satu harus ada untuk melalui prosedur yang harus dipenuhi. Perceraian juga dan macam-macam. Kira-kira begitu. Untuk teman-teman yang lain juga pemerintah sekarang sangat membuka. Apabila di suatu lokasi ada pernikahan tanpa biaya, pemerintah sedang mencanangkan nikah massal. Cari pelajaran yang terbaik, solusi yang terbaik sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan kalau pun ada yang dirugikan, minim nilainya. Demikian saudara Randi, yang kurang lebih mohon dimaafkan sebelum kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Atas kesediaan Bapak kami yang telah berkenan dan mewawancarai dalam minta pandangan tentang kita bawah tanah. Sebelum kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di Sulawesi Barat sering terjadi sengketa masalah warisan dan tidak sedikit berujung terhadap perkelahian antara saudara akibat tadi adanya sengketa warisan yang diperbutkan oleh pihak-pihak terkait. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Bapak Emil Hakim, Sarjana Hukum Magister Hukum, untuk minta pandangan beliau tentang warisan ini. Baik Bapak Emil yang kami hormati, mohon kesediaannya Bapak untuk kami dan beberapa pertanyaan Pak berkaitan dengan warisan yang sering terjadi di sekitar di Kabupaten Sulawesi Barat. Mungkin pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak apakah yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu? Baik, ya, terima kasih Pak Masman, bahwa hukum kewarisan itu ialah hukum yang mengatur pengalihan hak kepemilikan dari pewaris ke ahli waris, dan selanjutnya siapa-siapa yang menjadi ahli waris, kemudian berapa bagian dan besar warisan yang akan dibagikan tersebut. Sekira itu. Dan Pak, selanjutnya orang Bapak, kalau begitu siapakah yang dimaksud dengan pewaris itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya. Dan Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga, yaitu siapakah yang dimaksud dengan ahli waris itu Pak? Ya. Jadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum atau untuk menjadi ahli waris. Baik Pak, saya barangkali pertanyaan kita punya waktu. Selanjutnya barangkali Pak, apa itu harta warisan Pak? Supaya barangkali masyarakat juga bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan harta warisan barangkali bisa jelaskan Pak. Jadi harta warisan itu adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, kemudian biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk perawatan. Begitu. Baik Pak, kalau di Sulawesi Barat Pak sering terjadi sengketa tanah. Ada yang sampai ke pengadilan dan itu banyak Mas, baik di antara saudara-saudara, masyarakat ini termasuk sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sendiri. Ini pertanyaan dari kalian Pak, cara yang paling efektif kira-kira Pak kalau yang harus ditempuh kalau terjadi sengketa dimaksud Pak? Jadi dalam rangka menyelesaikan sengketa bertanah, khususnya sengketa tanah, maka cara paling efektif
untuk menyelesaikan yakni dengan proses mediasi. Nah, sejak terbitnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, apabila pihak bersengketa mengajukan permasalahan ke pengadilan, maka pada sidang pertama hakim menawarkan pada para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses persidangan. Mediatornya itu bisa dari pihak pengadilan, bisa pula dari pihak pengadilan yang ditunjuk oleh para pihak sendiri. Terima kasih Pak. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan singkat dari kami terakhir. Bisa Bapak barangkali jelaskan apa yang dimaksud dengan mediasi dalam konteks singkat? Ya. Jadi mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan bagi para pihak. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Ternyata sengketa tanah itu tidak seharusnya kita bawa ke pengadilan, karena ada solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Bapak Ibu tadi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 ada istilah mediasi. Itulah ada yang terbaik. Kalau terjadi